Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini dengan judul Sangkar Burung. Dan untuk hari Minggu tanggal 10 Juli ke Tanah Perjanjian melalui Jalan Buntu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan duniawi. Saudaraku yang kasih, pada saat mereka mau keluar dari tanah Mesir, maka mereka sudah siap. Dan pada saat itu mereka sementara dalam perjalanan. Dan pada saat mereka dalam perjalanan, maka tibalah mereka di satu tempat, di mana di sisi kiri dan kanan itu ada tebing, dan di depan mereka ada laut. Saudara yang kasih, pada saat mereka melihat akan tentara Firaun yang berada di belakang, di Keluaran 14 ayat 10 menyatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari, mereka berseru kepada Tuhan dan berkata bahwa apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus dikubur hidup-hidup di laut di hadapan mereka. Dan Tuhan lewat Nabi Musa menenangkan akan umat-umat Tuhan pada waktu itu. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari di dalam buku Keluaran pasal 14, di sana kita bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada mereka. Tuhan hadir melalui apa yang disebut tiang awan dan tiang api. Jadi pada waktu malam yang awan itu dia menjadi api untuk menghangatkan umat Tuhan bangsa Israel, dan pada siang hari dia berubah menjadi tiang awan. Saudara, Tuhan menuntun bangsa Israel, dan pada saat terjadi satu keadaan mereka yang sangat sulit, maka kita bisa melihat bahwa mereka berseru kepada Tuhan. Saudara yang kasih, jangan percaya kepada hati, karena di dalam Yeremia 17 ayat 9 itu adalah menipu. Tetapi pada saat di dalam masa kesulitan, kunci untuk mengetahui kapan kita benar-benar mengikuti Allah adalah bukan berarti tidak ada pencobaan atau rasa sakit, tetapi lebih tepatnya suatu keterbukaan terhadap petunjuk Allah dan penyerahan yang terus-menerus dari pikiran dan hati kita kepada pimpinannya. Saudaraku yang kasih, pada saat ada satu masalah di hadapan kita, terkadang kita seperti bangsa Israel, kita berseru kepada Tuhan. Dan memang pengalaman bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan duniawi, itu adalah gambaran daripada perjalanan umat-umat Tuhan keluar daripada Mesir secara rohani, atau keluar dari keduniawian, kemudian kita mau menuju pada tanah Kanaan surgawi. Saudaraku yang kasih, ada banyak hambatan, rintangan, mungkin sakit penyakit, penderitaan, bahkan mungkin kematian akan kita alami. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, Tuhan juga yang akan memimpin umat-umat Tuhan dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab.
dan di dalam tuntunan juga Roh Kudus, maka kita bisa memahami terang Tuhan, bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, pada saat kita mengalami jalan buntu di dalam kehidupan, maka kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi semua masalah-masalah yang kita hadapi. Dan itu adalah janji Tuhan. Selanjutnya di Keluaran 14 ayat 14, firman Tuhan berkata, Keluaran 14 ayat 14, di sana dikatakan, Tuhan akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja, karena kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan demikian bangsa Israel akan mengalami kemenangan dan akan mengalami kelepasan. Begitu juga dengan kita sebagai umat-umat Tuhan, Israel rohani akan mengalami kelepasan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.